Shalom. Shalom. Kita langsung masuk dalam tema House of Prayer, di mana ini adalah series dari Blessing House. Selama hampir 2 bulan ini gereja terus berbicara tentang berkat Tuhan di dalam rumah. Nah, hari ini kita masuk dalam House of Prayer, membahas lebih dalam tentang House of Prayer. Kita langsung lihat saja slide selanjutnya. Kalau kita belajar tentang doa, maka kita belajar bahwa rumah-rumah, keluarga demi keluarga harus ada doa dalam setiap rumah. Siapa yang mau katakan amin. Gereja senantiasa berkata bahwa tidak cukup berdoa saja di gereja, tetapi berdoa dalam rumah-rumah. Suami, istri, dan anak-anak harus ambil waktu untuk berdoa. Kita lihat Daniel juga berdoa. Pada waktu dia diancam, dia berdoa. Pada waktu dia mau dibunuh, dia berdoa. Ishak pada waktu susah akan pekerjaan, dia mencari Tuhan. Esther ketika kerajaan orang-orang Yahudi mau dilenyapkan, dia berdoa dan mencari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus setiap pagi-pagi buta berdoa. Pertanyaannya di bawah, saudara lihat tulisan berwarna merah. Sudahkah Anda berdoa? Message ini terus-menerus disampaikan supaya kita menjadi gereja yang berdoa. Katakan amin. Kita lihat slide selanjutnya. Saya akan langsung masuk pada poin pada hari ini, Mazmur 34 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9 menuliskan kecaplah dan lihatlah. Kenapa tidak lihat dulu baru kecap? Kenapa harus kecap dulu baru lihat? Satu waktu saya punya anak mungkin lagi tugas di sekolah minggu, umur 15 tahun, di mana makanan sekarang berbeda dengan makanan zaman saya dulu waktu masih muda. Buat makanan zaman sekarang itu ada sushi ya, ada yang mentah-mentah gitu, dan seringkali saya disuruh, "Pak, coba nih makanan." Dan saya bilang tidak, dan dia berkata coba dulu, dan saya lihat itu udah sushi, saya udah serem gitu ya. Saudara bisa bayangkan sushi mentah gitu ya, tapi sebagian saudara suka ya. Pak Ryan suka sashimi. Nah, waktu dicoba dia bilang coba dulu. Dan waktu saya coba, saya merem dan saya coba, ya karena anak saya yang kasih, saya mau coba. Kadang kita harus mengecap dulu, berani untuk mengecap melewati pahit, susah, asam, garam hidup. Baru terakhir kita baru bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Tapi poin yang penting di sini adalah butuh satu kepercayaan. Saya percaya buat anak saya, memberikan saya yang baik, atau istri saya kasih saya obat. Dia bilang, sudah kamu minum aja, gak usah tahu ini obat apa. I trust her. Saya percaya sama dia. Dia kasih saya obat. Entah itu vitamin D, vitamin C, saya gak tahu. Dia yang ngatur. Atau anak saya dia kasih sushi atau nasi, warnanya agak hitam, apa ternyata tobiko, ternyata telur ikan, saya gak tahu. You have to taste then see. Anda kecap dulu baru lihat. Dan butuh tingkat iman dan kepercayaan yang tinggi waktu itu terjadi. Demikian juga waktu Tuhan berikan sesuatu dalam hidup kita. Dia berkata kecap dulu nak, dan Anda berkata asin Tuhan, pahit Tuhan, asam Tuhan. Tapi nanti di akhir cerita Anda akan tahu itu baik. Tuhan itu baik adanya. Mari katakan bersama saya, Tuhan itu baik. Mari kita lihat slide selanjutnya. Kecap dulu sebelum melihat. Itulah misteri kehidupan bersama Tuhan. Kita tidak ada yang bisa tahu. Tadi kita lihat kesaksian singkat Jeremy 20 tahun dalam kehidupannya. Yang tadi jadi WL. Dia cerita kesaksian dalam hidupnya 20 tahun melihat mamanya dipukuli, mengalami KDRT, dan sebentar mamanya juga hadir, kita kasih tepuk tangan hari ini. Ibu Acu juga hadir hari ini. Mereka akan memberikan kesaksian dalam khotbah ini. Saya tulis ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Mari baca bersama saya 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhan
itu baik. Mari kita lihat kisah dari seorang nama Yusuf. Kejadian 45 ayat 1. Saya singkat saja cerita ini. Yusuf umur 17 tahun mendapatkan mimpi. Setelah dia mendapatkan mimpi akan diangkat Tuhan, di mana 11 gandum akan sujud menyembah kepada dia dalam mimpinya. Bulan dan 11 bintang akan sujud menyembah kepada dia. Dia merasa, wah saya diangkat Tuhan, kata Yusuf. Tetapi beberapa hari kemudian, maka Yusuf yang muda umur 17 tahun dimasukkan ke dalam sumur. Kapan mimpinya terjadi? 22 tahun kemudian. 22 years. Orang bilang, wah Yusuf menikmati janji Tuhan waktu dia umur 30, saat dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Tetapi itu belum penggenapan mimpinya. Mimpinya terjadi saat dia umur 30, lalu datang masa kelimpahan 7 tahun, lalu datang masa kekeringan 2 tahun. Di situ saudara-saudaranya datang semua, 11 sujud menyembah pada dia. Lalu datang bapaknya juga sujud menyembah. Mimpinya terjadi 30 plus 7 plus 2. Jadi umur 39 tahun atau 22 tahun kemudian mimpinya terjadi. Kita lihat sekarang ayatnya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruh keluar semua di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. 22 tahun kemudian. Setelah itu menangislah ia keras-keras, kepedihan hati, pahit, asam, luka. 22 tahun keluar semua. Saya dengar Ibu Acu sering nyetir sendiri, umur 68 tapi sering nyetir. Dia bilang saya sering nangis di mobil, berteriak sama Tuhan. Yusuf juga ditulis Kejadian 45 ayat 2. Menangislah ia keras. Kedengeran kepada orang Mesir, kepada seisi istana Firaun, semua cercaan, semua sumur yang dia lewati. Ada 2 sumur yang dia lewati. Jadi budak dilempar di sumur, jadi tahanan Firaun, Potifar dilempar lagi ke sumur. Lalu ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Papa kita masih ada enggak? 22 tahun. Tapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar. Ini orang yang kita zolimi dulu. Ini orang yang kita rekayasa pembunuhannya. Ini orang yang kita hancurkan hidupnya. Kita hancurkan mimpinya. Takut dan gemetar mereka semua. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka saudara-saudaranya. Katanya Yusuf sekali lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lalu ayat 5 selanjutnya dia tuliskan, tetapi sekarang jangan bersusah hati. Jangan menyesali dirimu, Koko katanya. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Pertama, God send me here. Loh, saudara kalau lihat tadi ayat yang di beberapa pasal sebelumnya, ditulis 2 pasal sebelumnya, diceritakan Yusuf muda mendapatkan mimpi, lalu 2 hari kemudian and they brought him down, melempar dia ke sumur di bawah. Tetapi 2 pasal selanjutnya, Kejadian 45 ayat 5 ditulis, Allah lah yang mengirim aku lewat sumur itu. Kata-katanya udah berubah. Bukan brought him down, tetapi God send me melewati itu semua. Kita lihat ayat selanjutnya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan. Nah ini ayatnya jadi saudara mengerti. Berarti dia umur 39. Karena ada 2 tahun. Masih sisa 5 tahun. Masa kekeringan ini. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. God send me again. 2 kali. Bukan kamu yang menzolimi aku. Kamu itu cuma pionnya Tuhan ternyata. Rencanamu, rekayasamu itu dibuat Tuhan menjadi kebaikan.
Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu 2 kali untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada bangsamu tidak mati kelaparan tetapi tertolong. 2 kali dia tulis Tuhan yang mengirim. Lalu kita lihat slide selanjutnya. Jadi kita mengerti kecaplah dan lihatlah itu seperti ini. Bagi saudara yang mengecap, kok pahit ya Pak sekarang, kok susah ya, kok ini getir ya rasanya. Kita lihat belajar dari kisah Yusuf, maka kita belajar ada 2 berita yang terjadi di sini. Di dunia ini dan di surga ada 2 berita. Berita di dunia bercerita bahwa Yusuf sang pemimpi dibuang ke sumur. Yusuf ternyata mimpinya hancur. Yusuf ternyata narapidana mau memperkosa istri Potifar. Itu berita dunia. Tetapi ada berita sosmed juga di surga yang menulis waktu dia jatuh ke sumur pertama dibuang oleh saudara-saudaranya. Berita surga bunyi, ting tong. Perhatian, Yusuf mulai menuju ke Mesir. Haleluya. Kamu mau naik kelas, tapi jalan dunianya harus lewat bawah. Lalu waktu Yusuf naik lagi sebagai hamba mulai dipercaya, lalu dibuang lagi ke sumur. Dan berita dunia berkata Yusuf ternyata tukang tipu. Yusuf ternyata doyan sama tante Potifar. Tetapi berita surga, ting tong, perhatian. Yusuf sedang dibawa menuju dekat istana. Dan malaikat di surga sambil lihat ini, mereka akan berkata, hold on, be strong, ayo Yusuf, hold on, be strong. Yusuf mungkin nangis, kayak ibu mungkin naik mobil nangis, berteriak, nangis. Dan di surga semua, hold on, kecap dulu, pahit sekarang, sabar. Mana yang saudara percaya hari ini gereja memberitahukan ada kabar baik buat kita semua. Pada akhirnya Anda akan melihat Tuhan itu baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat ayat selanjutnya. Kalau kita menjadi Yusuf, kalau kita menjadi Yusuf, pada waktu itu ditulis tidak ada Alkitab. Sekarang kita baca, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi pada waktu itu tidak ada Alkitab. Ditulis, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dari mana Yusuf tahu kalau dia disertai Tuhan? Dari mana? Pada waktu Yusuf pertama masuk jadi budak, ayat ini menuliskan, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya Yusuf disertai, dan bahwa Tuhan membuat berhasil, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia. Alkitab beberapa teolog menuliskan lebih rinci bahwa pertama kali seorang budak waktu itu tinggal di rumah orang Mesir, mereka harus tinggal di luar rumah, outside of the house. Yusuf ini anak orang kaya loh, anak bapaknya, anaknya Yakub. Dia tinggal di luar rumah. Lalu setelah dipercaya, dia masuk tinggal di rumah tuannya. Jadi budak dari luar rumah pindah ke dalam rumah. Lalu setelah pindah dalam rumah, jadi kepala asisten dalam rumah. Nah, perhatikan dari mana Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Mari saya berikan satu rahasia.
nikmatnya budak Yusuf itu beda sama nikmatnya Potifar. Betul ya? Buat seorang budak, dia dapat nasi sama daging segar, itu sudah nikmat luar biasa. Tetapi buat Potifar, tentunya harus nasi, daging, anggur, dengan ada orang main kecapi di sekitarnya. Lalu mungkin dia isep rokok atau sigar, lalu kakinya diangkat, lalu ada yang ngipasin dia. Beda, nikmatnya beda. Tetapi saya mau kasih tahu satu rahasia di sini. Bahwa Tuhan itu adil. Nikmat yang dirasakan orang kaya maupun orang miskin itu porsinya sama. Saya tadi pagi sampaikan, ada seorang psikolog menyampaikan bahwa kalau orang terkaya di Indonesia ini, dia bawa anaknya pergi ke kebun binatang mana? Ragunan di sini. Dia akan merasa tidak nyaman dan tidak puas. Dia harus bawa anaknya ke Disneyland di Amerika sana, lihat Mickey Mouse, lihat yang wah, indah, baru dia merasa tingkat kepuasannya lebih tinggi. Tetapi buat orang yang belum mampu sampai ke sana, sampai ke Disneyland, dia pergi ke Ragunan, dia lihat Ragunan, lihat monyet, lihat harimau dan sebagainya, puas hatinya. Inilah keadilan Tuhan. Tingkat rasa puasnya itu ternyata sama. Buat orang yang suka makan di hotel dan mampu dia makan di restoran Michelin ya misalnya ya, Pak Ryan Ferren, makan restoran Michelin, ada lobster dituang dengan kaldu yang dibuat dari 18 hari, wah, mungkin begitu ya. Dengan wine yang berusia ratusan tahun. Dengan Anda yang belum mampu ke situ, lalu Anda makan di bakso bowo dengan es jeruk. Nikmatnya itu namanya keadilan Tuhan. Nah, buat Yusuf yang seorang budak ini, mari kita belajar seperti ini. Bagaimana Yusuf tahu dia disertai Tuhan? Dia melewati kenikmatan kecil yang diberikan Tuhan. Feel it, taste it. Walaupun Anda di bawah, ada pemeliharaan Tuhan. Tadi Ibu Acu cerita, kalau enggak ada matahari yang bersinar, masih ada bulan yang bersinar. Kalaupun bulan redup tidak bersinar, masih ada bintang bersinar. Nikmatilah kenikmatan kecil. Awalnya tidur di luar daripada tuannya, lalu pindah masuk ke rumah tuannya, naik satu level. Tentunya dia punya dua pilihan. Yang pertama dia komplain, dia bilang, "Halah, cuma gini doang mah. Cuma seperti ini. Kemarin kan aku tinggal di rumah orang tuaku, tiap hari aku tidur dalam rumah." Belajar, waktu Tuhan membawamu masuk proses, dalam proses pun Tuhan ada pemeliharaan dan syukuri itu. Katakan amin. Supaya apa? Supaya cepat naik kelas. Kamu tambah komplain, tambah lama. Nanti tulisnya bukan 2 tahun kemudian. Ditulisnya 78 tahun kemudian. Capek enggak saudara? Biar cepat. Jadi nikmatilah setiap kenikmatan kecil. Itu tanda Tuhan masih menyertai. Saya, waktunya enggak cukup. Saya harus cerita. Buat saya punya anak, saya pengen sekolah yang bagus anak saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya pendapatan yang luar biasa supaya anak saya dapat sekolah, biaya sekolahnya mahal. Tuhan gak kasih. Tapi anak saya dapat beasiswa di sekolah tersebut. Dan saya belajar, saya tahu, I know you're with me Lord. Belajar bersyukur. Nah sekarang saya ajarin bersyukur ini. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ini saya kutip dari Pastor Jeffrey Rahmat. Mari kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Lihat baca saudara-saudara, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan itu punyanya Tuhan kan? Kita semua punya waktu cuma paling lama 100 tahun, 120 tahun.
Kenapa? Apa maksudnya ini? Ini perhatikan. Tuhan itu inject. Dia suntik satu program. Namanya kekekalan dalam jiwa setiap kita. Sampai yang ujung sana itu ada diinjek sama Tuhan. Eternity. Kekekalan. Waktu Anda touch itu kekekalan. Waktu Anda touch itu program dalam hati saudara. Anda akan melihat berita surga. Anda akan melihat kabar baik. Anda akan melihat syukur. Ini waktu Anda bersyukur atas nikmat-nikmat kecil yang Tuhan berikan. Anda akan touch itu software kekekalan. Dan Anda melihat ternyata Tuhan memelihara saya ya dalam lembah ini. Ada jemaat yang datang ke gereja berkata, Pak saya kok di gereja pas pujian dinaikkan, pas Feren angkat pujian, Pak Ryan angkat pujian. Saya kok rasa damai, rasa tenang. Itu karena Anda menyentuh kekekalan itu. Dan Anda melihat ada jawaban di rumah Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ada kemungkinan Tuhan masih bisa bekerja di menit-menit terakhir. Itu ada, itu karena Anda touch that program. Eternity. Karena itu Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Karena dia banyak menyentuh itu. Saudara baru menyentuh yang namanya kekekalan. Dan waktu saudara touch itu, saudara tahu Tuhan menyertai Anda. Amin. Mari saya undang Pastor Jeremy dari Christ Culture dari Bandung dan juga Ibu Acu. Kita berikan tepuk tangan buat mereka, luar biasa. Ibu, ada mic-nya. Saya langsung bertanya aja. Ibu Acu, Ibu alami berapa lama dipukul KDRT dalam rumah? Ya, shalom. Saya kira-kira 20 tahun, mungkin lebih. Lebih. 20 tahun. Apa aja yang dialami Ibu? Kalau bicara tentang KDRT, pasti mungkin ibu-ibu tahu ya, cara KDRT itu adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Bukan hanya kekerasan, tetapi kekurangan juga di dalam rumah tangga. Bukan kekurangan aja, tetapi harga dirinya juga udah habis. Harga diri, kekurangan keuangan juga. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan. Dan itu disaksikan Jerry. Dari masih kecil. Iya. Kenapa tadi mama bilang lebih dari 20 tahun? Karena waktu hari pernikahan aku sama istriku, waktu selesai pesta, mama pulang masih pakai baju pesta. Dan bestman saya, teman saya yang dari Australia datang ke Bandung, dia nganterin mama saya. Dan di depan matanya mama dipukul. Dia perkat kalau kata orang-orang. Soalnya dia dipukul dari di bagian sini gitu. Jadi waktu saya umur 21 saya masih melihat bagaimana papa memukul mama gitu. Mungkin skalanya lebih jarang gitu, tapi masih ada gitu. Itu apa aja, diseret, tadi saya lihat sedikit, diseret di jalan itu Tante. Iya, jadi mungkin suami saya stres berat. Karena tadinya dari orang ada sampai susah gitu. Jadi terlalu mengandalkan saya entah bagaimana. Jadi sangat-sangat prosesif ya. Jadi kalau ke pasar saya nggak lama karena pasar saya dekat sekali. Pulang dari pasar saya diseret saudara. Dari jalan karena saya punya gang, ada rumahnya di gang. Dari jalan yang agak gede sampai ke rumah. Lalu saya dilempar gelas saudara. Dan ini ada buktinya, dilempar saudara. Dilempar helm, dimasukin ke dalam bak Pak. Bak
mandi, helm juga Iya. dipukul. Ibu, Jadi- kalau saya sempat dengar dari Jeremy, setiap kali dipukul, ibu selalu suruh anak-anak ke atas untuk ngapain? Ya, karena pengharapan saya hanya kepada Yesus. Karena ketika saya dipukul, disiksa, dianiaya, dan bukan itu aja, keluarga juga, mertua datang bahkan memarahin saya, bukan menangin saya. Anak saya turun dari loteng gitu, saudara. 7 anak saya melihat, saya bilang udah stop, saya bilang kamu naik aja ke atas, karena saya tahu kalau anak saya bela saya, nanti anak saya dipukul semua, ditendang gitu, karena suami saya ini bekas atlet, saudara. Jadi badannya tinggi, kalau berjalan, kalau misalnya lari dengan saya 10 kali, suami saya cuma 2. Gitu. Jadi saya hanya, pengharapan saya mempercayai anak saya suruh berdoa. Berdoa. Jadi selalu setiap kali berdoa. Iya. Saudara lihat, setiap kali aniaya datang, mereka sentuh yang namanya kekekalan. Nah, tadi saya tanya sebelum ini ya Bu, aku tanya Jeremy, kenapa ibu bertahan? Kenapa ibu nggak pilih jalan tinggalin aja? Ya, kalau saya mau bertanya seperti ini, kalau Bapak bertanya seperti ini, banyak hal dalam hidup saya. Karena saya mempercayai bahwa Tuhan itu adalah pengharapan saya. Gak akan ada yang bisa menolong saya, hanya Tuhan Yesus. Maka dari itu saya hanya minta dukungan dari anak-anak, sekalipun anak-anak mungkin menderita, sekalipun anak-anak penuh dengan kepahitan dan kegagalan pada waktu itu. Tapi saya mempercayai 100% ketika mencari Tuhan, ketika saya berlutut di bawah kaki Tuhan, itulah pengharapan saya, dan saya percaya ada mujizat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang ibu anaknya 7 ya Bu ya. Jeremy anak ke-7. Jeremy seorang pastor di Bandung dan hari ini melayani kita. Dan ibu, kami melihat sendiri 6 kakaknya Jeremy diberkati Tuhan semuanya. Ada yang di mana aja Bu, bisa diceritakan? Iya, mungkin kalau pada waktu itu ibu-ibu yang kenal saya pada waktu itu mungkin ketakutan. Tetapi dan banyak sekali keluarga yang jauh daripada saya dan semua. Tapi satu hal, anak saya ini sama, ada yang berontak juga Pak. Ada yang berontak, ada yang nomor 2 juga pengen jadi polisi seperti anak saya yang ke-7, pengen tembak papa gitu, pengen pukul papa gitu. Itu sama, dia geram melihat papahnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya selalu berkata, Tuhan itu sayang sama kita. Bapak kamu itu adalah Bapak yang baik. Jadi saya tanamkan seperti itu, iman juga ditanamkan saudara kepada anak-anak saya, dan saya mempercayai 100%. Dan sekarang anak-anak saya itu semua menikah. Ya, anak saya ada 1 di Belanda. Sekarang yang ada di Australia 1, tadinya 3 anak saya yang kecil, nomor 5 dan nomor 6. Sisanya di Indonesia. Sisanya di Indonesia. Semuanya melayani Tuhan. Semua melayani Berikan Tuhan. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu lagi. Dan saya sangat bersyukur saya punya mantu, 1 tim pelayanan dengan saya, dan orang yang menantu saya itu adalah yang kerjanya ada di minyak, ada di Google ya, ada yang Amazon, ada yang di pemerintahan Belanda. Semuanya kebaikan Tuhan dan kemuliaan buat Tuhan. Baik Bu, pertanyaan saya yang tadi, waktu ibu susah, saya dengar katanya itu rumah kontrak ya Bu. Ya. Lalu semua semen semua, nggak ada keramik, bahkan anak-anak, ada anak 7, betul ya? Betul. Atasnya bilik. Adaknya bilik apa? Iya sama. Jadi kalau hujan kebocoran. Boleh. Jadi begini, rumah saya ini bukan rumah yang bagus. Waktu itu rumah saya ngontrak, rumah di kampung saudara.
Jadi bilik, saudara bilik tahu bilik ya? Bukan tembok ya, bilik ya. Nah semuanya, dan itu pintunya nggak rapat seperti ini, ada 10 cm. Jadi kalau misalnya saya pergi, saya cuma dikuncinya begitu aja Pak. Nanti buka gitu ya. Karena sesungguhnya jadi keadaan suami saya KDRT, pada waktu itu saya masih dagang bakso goreng, dan bakso goreng saya terkenal di BPK sehari 3.000. Luar biasa. Sambil cucuran air mata saudara, menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Mungkin anak-anak zaman sekarang kan lebih lagi Pak. Jadi pada zaman itu anak saya juga sekolahnya banyak yang gagal, tidak sekolah, tidak naik kelas, termasuk anak saya ini tidak naik kelas 2 kali. Jadi gagal semua. Bu, tadi pertanyaanku belum dijawab Bu. Kan ini kan susah semua. Keadaan ekonomi susah, papa pukul dan sebagainya. Yang mau saya tanya relate dengan firman. Ya. Dalam keadaan itu, apakah pemeliharaan Tuhan ada? Jelas Pak, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam keadaan itu. Saya tadi dengar dalam keadaan, apa yang dikirim oleh Tuhan. Iya. Jadi kalau kita bicara dalam keadaan, sepertinya saya tuh udah tanah rata gitu ya. Jalannya udah rata dengan tanah gitu badan saya. Karena pada dasarnya rumah saya itu benar-benar udahlah, itu mah di bawah garis kemiskinan Pak. Jadi lantai itu segala macam, tapi karena saya mempercayai Dia dan Dia datang dalam hidup saya, penyertaan Tuhan itu sempurna, luar biasa, dan memelihara saya sampai hari ini. Cerita makan. Oh ya, jadi kalau dari aku bersyukur punya mama yang di dalam kesusahan nggak cari orang untuk minta sini, minta sana gitu. Mama tuh cuman berdoa, menangis sambil mengerjakan pekerjaan apa yang mama bisa lakukan gitu. Jadi mama juga waktu itu ada pelayanan juga. Waktu anak-anak gak ada makan ya ada teman pelayanan tiba-tiba datang bawa makanan. Dan waktu mau ngebangun rumah tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang datang. Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk kasih 13.000 batu bata. Terus udah gitu ada yang bawa semen, macem-macem sampai rumahnya ada bentuknya gitu. Maksudnya saya menyaksikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami gitu. Dahsyat. Jadi sekarang saudara lihat saksi hidup, kecap pada akhirnya lihat. Lalu yang kedua, kalau sedang dalam susah pun Tuhan masih berikan kenikmatan kecil untuk melewatinya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Oke, tadi ibadah 1 saya selesai sampai sini, tapi ibadah 2 izinkan saya selesaikan satu bahan lagi. Saudara mau terima firman? Boleh slide selanjutnya. Tadi kita belajar untuk tetap bersyukur, berdoa, menyentuh kekekalan. Mari lihat baik-baik saudara. Ada kecenderungan orang, kemarin di sosial media saya lihat, kalau ada orang sebuah botol, itu kalau dipecahkan, maka botol itu tidak ada bentuknya, betul ya? Dan cenderung dia ambil sisanya jadi beling. Akhirnya kecenderungan botol itu adalah melukai orang lain lagi. Jadi kalau kita alamin sesuatu yang susah, akhirnya itu membuat hati kita tawar hati dan sakit hati, lalu kecenderungan kita adalah menyakiti orang lain lagi. Tapi hari ini kita lihat Tuhan bisa merubah yang buruk. Anak-anak semua diberkati Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat ini, Wahyu 3 ayat 14, judulnya Saksi Kristus. Mari kita baca 1, 2, 3. Saksi Kristus, 1, 2, 3. Saksi Kristus. Dan inilah tuliskan pada malaikat jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini apa maksudnya saya tulis saksi Kristus, dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas, tapi engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Perhatikan ini baik-baik. Seringkali kita menyatakan ini adalah firman untuk orang Kristen itu, entah dia harus radikal atau dia itu Kristen KTP. Betul ya? Seringkali kita nangkep firman ini seperti ini. Kamu harus radikal dong. Panas ya panas, dingin ya dingin. Hari ini saya mau kasih tahu. Sorry ya. Kristen KTP pun masuk surga loh. Selama Anda percaya Tuhan Yesus juru selamat, masuk surga. I have guaranteed. Contohnya penjahat di atas kayu salib. Amin. Jadi ini maksudnya apa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Laodikia, ada 3 kota dekat Laodikia. Ada Hierapolis dan Kolose. Ada 2. Hierapolis di dekat daripada Laodikia itu terkenal dengan kolam air panas. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan. Lalu dekat dari Laodikia ada Kolose. Saudara lihat ada Kolose, ada Hierapolis. Kolose itu ada kolam air dingin. Jadi dia diapit oleh 2 kolam. Yang satu kolam air panas, satunya kolam air dingin. Sampai sini sudah nangkep ya. Kolam air panas itu kalau saudara nyebur ke dalamnya, panas. Sedangkan yang kolam air dingin kalau nyebut, dingin, segar. Dan dikatakan Tuhan Yesus tidak suka dengan Laodikia karena nggak jelas panas atau dingin. Contohnya begini, saudara mau, Pak Ryan suka minum kopi ya. Pak Ryan suka cafe latte-nya panas kan? Panas. Atau sukanya dia dingin? Nggak suka dingin, oke. Es teh dingin? Es teh dingin Pak Ryan suka. Ada yang suka kopinya nggak panas nggak dingin? Atau es tehnya nggak panas nggak dingin juga, kan? Saudara harus jadi ngertinya begini loh. Kalau di tengah orang yang lain, saudara jadi panas buat dia, jadilah panas buat lingkungan itu. Tapi di lingkungan orang lain yang sedang panas, saudara jadi dingin buat dia. Itu artinya saksi Kristus. Waktu seperti ibu ini di tengah kesusahannya, waktu ketemu dengan saya, dia bilang, Pak Albert berdoa gereja pasti Tuhan tolong. Dia panas buat saya. Tapi kalau ada orang yang sedang marah-marah, ini orang jahat, saudara jadilah dingin buat dia. Itu namanya saksi Kristus. Saksi Kristus yang Tuhan tidak suka itu adalah di tengah-tengah. Dikatakan aku punya masalah begini. Terus ya terserah Anda aja. Itu namanya tidak panas, tidak dingin. Nah, ini ada hubungan dengan kecaplah dan lihatlah. Selain Anda mengecap kebaikan Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan, saya berdoa hidup Bapak Ibu semua juga bisa dikecap orang lain. Jadilah yang dingin buat yang panas. Kalau orang terlalu dingin, Anda jadi yang panas buat dia. Saksi Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan.